Hai, di video kali ini saya akan menceritakan tentang film berjudul Death of a Unicorn. Dan yang menarik dari film ini adalah kuda ajaib tersebut mungkin digambarkan sedikit berbeda dari dongeng yang sering kita dengar waktu kita masih kecil. Jadi tanpa menunggu lama, mari kita simak ceritanya. Film dimulai dengan Elliot dan putrinya Ridley yang sedang dalam perjalanan ke kediaman bosnya yaitu Odell, yang berlokasi di sebuah pegunungan terpencil di Kanada. Elliot sendiri adalah pengacara dari perusahaan farmasi milik Tuan Odell yang menderita kanker stadium akhir. Oleh karena itu, Tuan Odell secara pribadi meminta Elliot untuk datang ke rumahnya dan membahas kenaikan jabatan Elliot sebagai Vice President yang baru. Di perjalanan, Elliot bersin terus-menerus karena alergi debu dari luar. Dia pun meminta Ridley untuk menutup kaca jendelanya. Setelah itu, Elliot juga berterima kasih kepada putrinya karena bersedia untuk menemaninya ke tempat bosnya tersebut, meskipun dalam keadaan terpaksa. Dia lalu meminta putrinya untuk berhenti menggaruk jerawatnya. Lalu melihat putrinya yang kurang antusias, Elliot lalu menjelaskan tujuan sebenarnya dia membawa Ridley ke tempat bosnya tersebut. Dia menerangkan bahwa bosnya tersebut adalah orang yang sangat menjunjung tinggi nilai keluarga. Dan dia ingin memberikan kesan bahwa hubungan mereka sebagai ayah dan anak juga tetap harmonis, apalagi sejak ibu mereka meninggal dunia. Meskipun sebenarnya dari sikap Ridley kita tahu bahwa hubungan mereka sebagai anak dan ayah tidaklah akur. Elliot kemudian meyakinkan putrinya bahwa jika dia sudah mendapatkan promosi tersebut, maka mereka akan punya uang yang lebih dari cukup untuk hidup mereka ke depannya. Sesaat kemudian, Elliot menerima telepon dari Odell yang terdengar sedikit marah. Elliot yang panik kalau meyakinkan bosnya bahwa sebentar lagi dia akan sampai, sambil menambah kecepatannya. Namun di saat yang bersamaan, dia kembali bersin dan kehilangan fokus mengemudi untuk sepersekian detik. Mereka pun berhenti dan keluar untuk memeriksanya. Yang ternyata di sana mereka menemukan seekor anak unicorn yang tergeletak dan tampak sangat kesakitan. Melihat hewan ajaib itu untuk pertama kalinya, Ridley merasa terhipnotis lalu memegang tanduknya. Dan seketika itu juga dia mendapati dirinya seperti terbawa ke dimensi lain. Akan tetapi saat dia hampir sampai di ujung perjalanannya, Elliot yang panik menggunakan kunci ban untuk mengakhiri penderitaan unicorn tersebut. Lalu karena takut berurusan dengan polisi hutan, dia memutuskan untuk membawa jasad unicorn tersebut bersama mereka. Sebanya di villa, mereka disambut oleh anak dari Tuan Odell yaitu Shepard dan juga istrinya yaitu Belinda, yang kemudian mengantar mereka berdua ke kamar bos mereka yaitu Tuan Odell sendiri. Di sana Odell menanyakan tentang bagaimana perjalanan mereka kemari. Dia bertanya kepada Ridley yang terlihat cukup gelisah. Ridley pun dengan singkat menjawab bahwa dia lelah karena perjalanan jauh ke sini. Dan di saat bersamaan, Shepard lalu memberitahu Ridley bahwa ada sesuatu di mukanya. Menyadari situasi yang mulai canggung, Elliot langsung menyuruh putrinya untuk mencuci muka dan beristirahat di kamar yang sudah disediakan. Lalu setelah Ridley pergi, Odell mulai menerangkan bahwa dengan kondisi yang sekarang, dia sudah berdamai dengan kematian. Dan dia menaruh kepercayaan kepada Elliot untuk memimpin perusahaannya setelah dia meninggal nanti. Setelah itu, Elliot pun mempersiapkan draft surat wasiat milik Odell. Namun anehnya saat dia hendak membacakan isi kontrak tersebut, kacamatanya malah membuat penglihatannya semakin kabur. Dia pun melepaskan kacamatanya dan melanjutkan membacakan isi surat wasiat untuk Belinda, Shepard, dan tentunya untuk dirinya sendiri. Namun saat Elliot akan meminta tanda tangan Odell, dia menolaknya dan berkata bahwa dia ingin mengenal Elliot dan Ridley lebih dekat terlebih dahulu sebelum menandatangani surat wasiat tersebut. Sementara itu di atas, Ridley terlihat kaget saat melihat jerawatnya secara ajaib menghilang setelah terkena cipratan darah unicorn tadi. Dia pun bergegas ke bawah untuk memberitahu ayahnya bahwa ada sesuatu yang aneh setelah mereka menabrak unicorn tadi. Akan tetapi Elliot yang kesal karena terganggu oleh Ridley tidak mau mendengar penjelasannya dan kembali menegaskan bahwa Ridley harus menjaga sikapnya. Karena Tuan Odell tidak akan menandatangani kontrak tersebut sebelum dia mengenal Ridley dan Elliot lebih dekat.
Percakapan mereka pun terhenti saat tiba-tiba terdengar suara hentakan dari dalam mobil. Lalu Elliot yang panik karena kecerobohannya saat mengemudi telah menghilangkan nyawa hewan tersebut, kemudian mengarang cerita bahwa Ridley sedang sakit. Di sisi lain, Odell dan keluarga lainnya tentu saja curiga akan perubahan tiba-tiba sikap Elliot tersebut. Dia lalu bercerita tentang apa itu kepercayaan. Lalu karena suara mobil dari luar semakin kencang, semua orang pergi keluar untuk memeriksanya. Setibanya di luar, mereka lalu melihat kaca mobil Elliot yang pecah oleh seekor unicorn yang mencoba untuk keluar. Namun dengan cepat, amukan hewan tersebut dihentikan oleh kepala security yaitu Shaw. Kejadian itu pun berlangsung dengan cepat, dan semua orang tampak kebingungan saat melihat sesosok hewan ajaib tersebut terbaring di hadapan mereka. Di sana, Elliot akhirnya mengaku bahwa dia tidak sengaja menabrak hewan tersebut. Lalu karena tidak tega melihat yang kesakitan, Elliot mengakhiri penderitaannya dan membawa jasadnya ke mobil karena takut berurusan dengan polisi nantinya. Ridley kemudian menambahkan bahwa wajahnya juga terkena cipratan darah unicorn tersebut, dan secara ajaib jerawatnya malah sembuh. Setelah itu, Elliot juga tidak mau kalah. Dia mengaku bahwa alerginya sudah hilang dan penglihatannya menjadi lebih baik. Ridley kemudian menyarankan agar mereka menghubungi pusat penangkaran hewan liar. Akan tetapi, Odell menolak idenya dengan alasan bahwa itu akan membuat situasi semakin rumit. Dan tentunya sebagai seorang pengusaha sukses, dia tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Dia memilih untuk memanggil semua tim ahlinya dan melakukan eksperimen untuk meneliti kemampuan penyembuhan diri unicorn tersebut. Dia juga menambahkan bahwa jika kepolisian mengetahui hal ini, maka Elliot bisa berurusan dengan hukum karena kecerobohannya saat mengemudi. Di malam harinya, Elliot menemui Ridley untuk memastikan bahwa putrinya baik-baik saja. Dia juga menerangkan bahwa dia melihat Ridley seperti kesurupan saat menyentuh tanduk unicorn tadi. Akan tetapi, Ridley bersikukuh bahwa masalahnya bukan di situ. Namun dia ragu untuk menjelaskan apa yang dia alami karena takut terdengar gila di mata ayahnya. Mendengar itu, Elliot lalu berjanji untuk mendengarkan cerita versi Ridley tanpa mengomentarinya. Setelah itu, Ridley akhirnya mengaku bahwa setelah kejadian itu dia merasa terhubung dengan unicorn tadi. Dan entah kenapa dia merasa membiarkan keluarga Leopold untuk bereksperimen dengan unicorn tadi merupakan kesalahan yang besar. Elliot lalu minta Ridley untuk tidak terlalu memikirkannya dan fokus akan promosi yang akan Elliot dapatkan. Ridley yang kesal karena merasa tidak didengarkan akhirnya mengusir ayahnya dari kamar. Sesaat kemudian, saat Ridley melihat foto-foto ibunya, dia menyadari ada sebuah foto dengan background lukisan unicorn yang diambil di sebuah museum. Terdorong rasa ingin tahu, gadis itu lalu mencari tahu tentang museum tersebut di internet. Lalu setelah beberapa saat, dia mempelajari bahwa museum tersebut memiliki 7 lukisan yang bercerita tentang unicorn. Dan dari situ digambarkan bahwa di abad pertengahan ada banyak pemburu dan raja-raja yang mencoba untuk menangkap hewan ajaib tersebut. Namun tidak pernah ada yang berhasil sampai kemunculan seorang gadis berhati bersih yang bisa menjinakkannya. Sayangnya unicorn tersebut kemudian ditangkap dan dihabisi. Kemudian setelah jasad unicorn tadi dibawa ke istana, digambarkan lagi bahwa hewan tersebut hidup kembali dan dikurung di sana. Sayangnya, lukisan terakhir yang menggambarkan gadis dan unicorn tersebut rusak saat Revolusi Prancis. Namun, setelah berhasil direkonstruksi, lukisan tersebut menggambarkan sosok unicorn sebagai monster yang sangat buas dan menyimpan dendam kepada orang-orang yang telah menangkapnya. Keesokan paginya, Elliot dan Ridley dibawa untuk menjalani serangkaian tes untuk melihat efek dari darah unicorn tersebut kepada mereka. Lalu setelah datanya terkumpul, Dr. Song mempresentasikan khasiat dari unicorn tersebut kepada semuanya. Ridley kemudian mencoba untuk memberitahu ayahnya tentang sejarah unicorn yang dia pelajari semalam. Namun Elliot menghiraukannya dengan mengatakan bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat.
Dr. Bhatia lalu menerangkan bahwa meskipun sudah mati, tanduk unicorn tadi masih memancarkan semacam sinyal elektromagnetik. Namun Dr. Song menyalanya dan menambahkan bahwa serbuk dari tanduk unicorn kemungkinan memiliki khasiat yang lebih kuat daripada darahnya itu sendiri. Meskipun teori itu belum teruji, Tuan Odell mengajukan diri sebagai kelinci percobaan karena dia sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Dan setelah mendapat persetujuan dari semuanya, tim pun memulai eksperimen dengan menyuntikkan campuran dari darah dan tanduk unicorn tersebut kepada Tuan Odell. Setelah transfusi selesai, Odell memanggil Elliot untuk berterima kasih kepadanya yang membawa harapan agar dia bisa tetap hidup. Dia pun berjanji bahwa dia tidak akan pernah melupakan kebaikan Elliot tersebut. Sementara itu, Shepard tampak tertarik melihat Ridley dengan penelitian unicornnya. Dia lalu menyuruh pelayannya untuk menyiapkan sebuah printer agar Ridley dapat mempresentasikan penemuannya kepada ayahnya nanti. Tidak lama setelah itu, Odell berhasil membuat semua orang terkejut karena dia tampak bugar dan bahkan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan tongkat. Lalu setelah melakukan medical check-up, Dr. Song terlihat takjub dan berpendapat bahwa tanduk unicorn tadi kemungkinan besar telah menyembuhkan kanker Tuan Odell. Mendengar pernyataan tersebut, semua orang pun tampak bersorak dan bersuka cita. Setelah itu, si Odell memerintahkan para ilmuwannya untuk membawa jasad unicorn tadi ke lab utama mereka untuk dikaji lebih lanjut. Akan tetapi Dr. Song menjelaskan bahwa senyawa protein dari ekstrak tanduk tadi sangat mustahil untuk dibuat di laboratorium. Namun Odell menerangkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dan mengancam memecat Dr. Song jika dia tidak bisa membuat serum tersebut. Di sisi lain, setelah Ridley mencetak semua lukisannya, dia mencoba untuk mempresentasikannya kepada Tuan Odell. Namun lagi-lagi dia dihiraukan karena sepertinya semua orang terlalu sibuk untuk menyebarkan kabar akan obat ajaib tersebut kepada calon pembeli. Dia lalu mencoba memberitahu ayahnya, namun sepertinya Elliot juga tengah sibuk menghitung keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh. Lalu karena tidak ada yang mendengarkan, Ridley langsung meneriakkan pendapatnya sendiri. Dia langsung to the point bahwa 1000 tahun lalu unicorn diceritakan sebagai hewan yang sangat buas dan orang-orang yang memburunya hanya akan berakhir tragis. Ridley juga menambahkan bahwa jika unicorn itu memang nyata, maka begitu pula dengan lukisan tentang keganasan hewan tersebut. Dia lalu memohon agar mereka melepaskan bayi unicorn tersebut, namun semua anggota keluarga Leopold malah menertawakannya. Dari situ, Odell tampak tidak senang dengan sikap Ridley dan menyuruh Elliot untuk mengajari putrinya tersebut sopan santun. Karena kesal, Ridley lalu meninggalkan ruangan tersebut dan menenangkan diri di dalam mobil. Di sana dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dari aurora yang muncul di langit. Sementara itu, saat tim memindahkan jasad unicorn melalui terowongan, tiba-tiba lampu mati. Odell pun memerintahkan Elliot untuk mengecek keluar. Lalu saat Elliot memasuki terowongan, tiba-tiba sebuah tanduk menembus dada Dr. Song. Dan terlihat bayangan dari unicorn lain yang jauh lebih besar dari luar. Kuda itu pun mengaum dengan sangat keras saat Shaw dan penjaga lain menembakinya. Lalu melihat Ridley yang masih terperangkap di dalam mobil, Elliot langsung berlari untuk segera menyelamatkannya. Para penjaga pun kembali menembakinya, namun malah berakhir tragis seperti para pemburu yang ada dalam lukisan. Ridley yang melihat ayahnya dalam bahaya lalu berteriak untuk mengalihkan perhatian unicorn tadi. Kuda itu pun mengejarnya dan mencoba untuk menerobos gerbang. Namun anehnya, di hadapan Ridley, kuda hitam itu tampak lebih tenang dan mendekatkan tanduknya melalui celah pintu, seakan-akan dia meminta Ridley untuk menyentuhnya. Lalu di saat Ridley akan menyentuhnya, para penjaga kembali menembakinya sehingga membuat unicorn tadi kabur.
Di sana, Shaw terlihat puas setelah melihat jejak darah di rumput karena merasa telah berhasil melukai binatang buas tersebut. Sementara itu di dalam, Shepard menyalahkan Ridley karena tidak memberitahu mereka tentang keganasan binatang itu. Ridley pun membalas bahwa dia sudah menjelaskan semuanya namun tidak ada yang mendengarkannya. Setelah itu, Ridley akhirnya menerangkan bahwa setelah dia menyentuh tanduk bayi unicorn untuk pertama kalinya, dia seperti memiliki ikatan dengan unicorn tersebut. Dan entah mengapa, dia tahu jika hal buruk akan terjadi jika mereka tidak menyerahkan bayi unicorn tersebut. Akan tetapi, Odell memiliki pandangan lain. Dia berpendapat bahwa dia harus menghormati jasa-jasa orang yang meninggal dengan melanjutkan penelitiannya agar pengorbanan mereka tidak sia-sia. Lalu bersenjatakan lengkap, Odell, Elliot, dan para penjaga lain pun tampak bersiap untuk memburu unicorn tadi. Ridley memohon kepada ayahnya agar jangan pergi, namun Elliot memberitahunya bahwa dia harus melakukan ini di masa depan mereka. Sementara itu, Shepard mengalihkan perhatian Dr. Bhatia dengan bercerita tentang jasa dan pengorbanan Dr. Song, sambil secara diam-diam mengambil serbuk dari tanduk unicorn yang ada di sana. Lalu saat dia tinggal sendirian, dia pun menghisap serbuk unicorn tersebut. Merasa akan semua yang terjadi, Ridley memutuskan untuk pergi dari situ. Namun dia terlihat ragu karena sadar bahwa dia tidak bisa meninggalkan ayahnya. Lalu saat dia melihat aurora di langit, dia seperti menyadari sesuatu. Dia pun kembali mempelajari lukisan unicorn di kamarnya dan memperingatkan ayahnya agar segera kembali karena unicorn tersebut memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri. Di sisi lain, Shepard yang kecanduan serbuk unicorn tadi menyuruh Dr. Bhatia untuk segera mengamankan tanduk unicorn tersebut. Kembali ke tempat Elliot, mereka akhirnya berhasil melacak keberadaan unicorn dewasa tadi dengan bantuan alat pendeteksi sinyal. Di saat yang bersamaan, Elliot menerima pesan dari Ridley. Setelah membacanya, dia menyadari bahwa mereka benar-benar dalam bahaya. Dia pun bergegas untuk memberitahu Shaw, akan tetapi semuanya sudah terlambat. Ternyata ada seekor unicorn baru yang sudah berdiri di belakang Shaw. Lalu dalam sekejap, situasi mereka pun berubah dari pemburu menjadi target buruan. Lalu saat unicorn tadi tengah sibuk menyerang para penjaga, Odell dan Elliot memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur ke villa. Dan tentunya juga diikuti oleh kedua unicorn tadi sampai ke dalam rumah. Odell pun akhirnya terpojok. Namun melihat kuda tersebut tampak tenang di hadapannya membuat Odell berpikir bahwa dia juga memiliki ikatan yang spesial seperti halnya Ridley. Dan saat dia hendak menyentuh tanduknya, setelah itu Elliot mencoba meminta bantuan polisi. Namun tiba-tiba semua listrik dan sinyal telepon mati. Ridley pun kembali menyarankan agar mereka menyerahkan bayi unicorn tadi agar mereka bisa pergi. Namun Belinda melarangnya karena dengan matinya listrik, maka gerbang villa ini pun tidak akan terbuka. Dan karena cuma ada satu orang yang tahu bagaimana cara membuka gerbang tersebut, Belinda menyuruh Griffin untuk membuka gerbang secara manual. Dan juga menyuruh Dr. Bhatia untuk menyerahkan bayi unicorn tersebut keluar. Setelah mengamankan tanduk unicorn ke dalam kontainer, Dr. Bhatia menasihati Elliot agar jangan lagi mempercayai orang seperti Odell dan Belinda. Setelah itu, dia pun pergi untuk mengantarkan bayi unicorn tadi kepada orang tuanya. Sementara itu, setelah menyiapkan mobil untuk kabur, Belinda baru sadar jika putranya tidak ikut bersamanya. Dia pun kembali ke rumah untuk mencarinya, yang ternyata dia sedang nge-vape serbuk tanduk unicornnya sambil melihat-lihat lukisan. Sesuai rencana, Grip membuka gerbang secara manual saat Dr. Bhatia mengalihkan perhatian sang induk unicorn. Sayangnya, melihat tanduk anak mereka yang hilang justru membuat sang induk semakin marah. Alhasil, Bhatia pun menjadi sasaran amukan mereka. Sementara Grip yang ketakutan melarikan diri dari villa itu. Belinda pun menyalahkan Ridley karena idenya untuk menyerahkan bayi unicorn tersebut ternyata tidak berhasil. Akan tetapi, Shepard yang juga mempelajari lukisan tadi memiliki teori baru. Dia berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk mengendalikan unicorn tadi adalah dengan bantuan gadis yang berhati bersih.
yang berarti satu hal, yaitu Ridley. Dengan memanfaatkan rasa bersalah Ridley, dia pun mengajukan ide gila, yaitu menjadikannya sebagai umpan. Elliot yang muak dengan keserakahan keluarga Leopold akhirnya mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Setelah itu, dia pun membawa Ridley untuk pergi dari situ. Akan tetapi, Shepard menghalangi mereka dan mereka pun berselisih. Tiba-tiba mereka terhenti saat menyadari bahwa ada sesuatu yang mengintai mereka dari luar. Dan sesaat kemudian, salah satu unicorn berhasil menobrak masuk dan membuat semua orang berlari untuk menyelamatkan diri mereka. Sambil bersembunyi, Shepard malah memikirkan cara untuk memanfaatkan Ridley agar dia bisa menangkap unicorn tadi dan mengembangbiakannya. Sayangnya mereka baru sadar bahwa ternyata isi kontainer tersebut sudah kosong. Ternyata Elliot secara diam-diam sudah mengambilnya dan meyakinkan Ridley bahwa dia melakukannya demi masa depan Ridley. Setelah itu, dia juga mengungkapkan penyesalannya karena tidak pernah menjadi ayah yang baik baginya. Sementara itu, Shepard tampak bersiap dengan busur panahnya untuk berjaga-jaga. Dan saat Belinda memastikan suara langkah unicorn tersebut sudah pergi, kemudian salah satu unicorn tersebut menarik kaki Belinda. Shepard pun hanya bisa menyaksikan penderitaan ibunya saat unicorn tadi mencabik-cabik tubuhnya. Di sisi lain, Elliot dan Ridley pun berada di posisi yang sama. Dia menyuruh putrinya untuk kabur, sementara dia pergi membawa tanduk unicorn tersebut untuk mengalihkan perhatiannya. Meskipun pada akhirnya usahanya sia-sia saja, karena Ridley malah tertangkap oleh Shepard yang masih bertekad untuk menggunakan Ridley sebagai umpan. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, seekor unicorn hitam muncul di hadapan mereka. Namun bukannya menyerang Ridley, kuda itu malah berbaring di sampingnya. Kesempatan itu pun digunakan Shepard untuk mengikat kaki binatang itu. Sesaat kemudian, unicorn lain juga datang bersama Elliot, yang juga ikut berbaring di samping Ridley. Namun di luar dugaan, Elliot yang muak dengan ketamakan Shepard menusuknya dengan tanduk yang dibawanya. Dan di saat terakhirnya, Shepard juga menusukkan panah ke tubuh Elliot, yang membuat mereka berdua jatuh bersimpah darah. Lalu di saat-saat terakhirnya, Elliot bertanya kepada Ridley mengenai apa yang dia lihat saat menyentuh tanduk unicorn tersebut. Ridley pun menjawab bahwa dia melihat ibunya di alam lain. Setelah mendengar itu, dia pun tersenyum dan berkata bahwa dia akan sangat bahagia jika bisa bertemu kembali dengan istrinya. Kemudian saat Ridley menangisi kepergian ayahnya, kedua unicorn tersebut menyeret jasad Elliot di samping bayi mereka. Mereka pun menggunakan kekuatannya yang secara ajaib berhasil menghidupkan Elliot kembali dan juga bayi unicornnya. Sayangnya setelah unicorn tersebut pergi, Grip datang bersama polisi. Elliot pun menerangkan kejadian yang sebenarnya, dan karena tidak ada cukup bukti, mereka berdua pun menjadi tersangka dan dibawa ke kantor polisi. Di akhir cerita, terlihat beberapa unicorn mengejar mobil polisi yang membawa Elliot dan juga Ridley. Dan seakan mengerti maksud unicorn tersebut, mereka pun bersiap-siap dengan mengecangkan sabuk pengaman mereka. Demikianlah akhir cerita dari film ini. Semoga penyampaian dari kami bisa menghibur teman-teman semua, dan jangan lupa untuk menonton video-video kami selanjutnya. Terima kasih.